Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya buat Anda yang menonton video ini, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perbuatan apa saja yang bisa merusak amal-amal kita. Sebagai umat Islam yang mengikuti Nabi Muhammad dan ajarannya, kita sepatutnya berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh agar mendapatkan pahala dan ridhonya. Akan tetapi, meskipun dengan beragam amal soleh yang dikerjakan, Muslim tetap harus berhati-hati dalam bertindak dalam beragam situasi karena terdapat beberapa perkara yang merusak amal soleh. Dikutip dari buku Adakah Berhala Pada Diri Kita? Karya Dr. Majdi Al-Hilali, ada beberapa hal yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan adalah perasaan kagum yang berlebihan terhadap diri sendiri, kebanggaan yang berlebihan terhadap diri sendiri, dan pandangan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Penyakit yang berbahaya ini dapat masuk ke dalam jiwa seseorang dan memiliki kemampuan untuk merusak nilai-nilai serta menghancurkan amal perbuatan yang telah dilakukan. Dijelaskan lebih lanjut, bahaya penyakit ini bisa membuat seseorang terjerumus ke dalam bentuk kemusyrikan yang terselubung, yaitu syirik khafi, yang ditujukan kepada Allah. Hal ini mengandung makna bahwa meskipun kita berusaha keras dan berdedikasi untuk melakukan kebaikan, namun ujub atau sombong ini bisa muncul dan menghancurkan nilai dari amal tersebut, bahkan membuat pahalanya hilang. Dalam menjelaskan bahaya penyakit ini, Rasulullah telah menyebutkannya sebagai salah satu faktor yang dapat menghancurkan seseorang. Diriwayatkan oleh At-Tayalisi dari Ibnu Umar menyampaikan bahwasanya Rasulullah bersabda, yang artinya, adapun hal-hal yang membinasakan adalah sifat kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan rasa kagum seseorang terhadap dirinya sendiri. Tidak hanya ujub, berikut deretan perkara yang dapat menggugurkan amal soleh. 1. Hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang atas suatu kebahagiaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, baik itu tetangganya, temannya, kerabatnya, sahabatnya, saudaranya, keluarganya, dan bahkan berusaha agar orang-orang tersebut mereka kesenangannya semua hilang dan menjadi susah. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, hasad adalah sikap benci dan tidak senang terhadap apa yang dilihatnya berupa baiknya keadaan orang yang tidak disukainya. Padahal, Allah sudah melarang sifat ini sebagaimana termaktub dalam surah An-Nisa ayat 32. Yang artinya, janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Rasulullah melarang umatnya untuk berbuat hasad karena menjadi penyebab terhapusnya amal kebaikan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, hindarilah kamu daripada hasad, karena hasad itu memakan segala amal kebajikan, bagaikan api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Marah. Sikap pemarah dan emosi merupakan sikap negatif yang wajib dijauhi karena sikap marah tersebut dapat berujung pada gugurnya amalan-amalan solih yang kita lakukan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133-134, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,
yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 3. Ghibah. Ghibah atau bergunjing adalah salah satu akhlak tercela dalam Islam. Pasalnya, orang yang digunjingkannya tidak hadir dan terlibat dalam perbincangan sehingga yang bersangkutan tidak bisa membela diri. Menurut penuturan Ustadz Adi Hidayat, pahala amal soleh dari para pelaku ghibah akan dipindah untuk orang yang digunjingkan tersebut. Ustadz yang kerap disapa UAH ini mengambil contoh 3 muslim yang sedang menggunjingkan teman mereka seusai sholat. Ada 3 orang sholat, begitu selesai sholat ngobrolin orang. Ngobrolinnya dengan sifat buruk atau menggibahkan. Maka pahala 3 orang itu dipindahkan ke orang yang dicaci seketika, ujar Ustadz Adi Hidayat. Terlebih, Ustadz sekaligus pendiri Quantum Akhyar Institute ini menggambarkan kondisi muslim yang pahalanya sudah terkuras habis akibat perbuatan-perbuatan dosanya. Ghibah yang dilakukannya di kemudian hari, kata Ustadz Adi Hidayat, akan digantikan dengan keburukan dari orang yang digunjingkannya tersebut. Kalau udah habis kebaikannya, masih zolimi orang, maka diambil keburukan orang yang dizolimi ini, ditimpakan ke orang ini, untuk menambah keburukan dan siksa neraka di akhirat. 4. Zolim. Melakukan perbuatan zolim, apalagi yang dilakukan secara terus-menerus merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Apabila seseorang melakukan perbuatan zolim maka sesungguhnya ia sedang berada pada kondisi di mana Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang dizaliminya sehingga ia akan mendapatkan dosa dan tidak akan diterima setiap amal ibadahnya. Bahkan dalam hadits disebutkan bahwa orang zolim adalah orang yang bangkrut pada hari kiamat kelak karena gugurnya amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Rasulullah bersabda, yang artinya orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Akan tetapi, dia juga telah mencela orang ini, memakan harta orang itu, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang itu. Lantas, orang yang dizalimi ini diberikanlah kebaikan-kebaikannya untuk orang yang dizalimi yang ini, diberikan pula kepada korban kezaliman yang lain. Hingga apabila kebaikannya telah habis sedangkan kezalimannya belum semua terbayar maka sebagian dosa-dosa orang-orang yang dizalimi akan dipikulkan kepadanya, lalu dia dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. 5. Panjang angan-angan. Ketika seseorang merasa apa yang dicita-citakan dan diharapkannya tidak dapat terlaksana atau tidak bisa didapatkannya, maka bila ia tidak bersyukur maka ia akan merasa kecewa dan putus asa. Hal tersebut menandakan bahwa ia memiliki panjang angan-angan. Orang tersebut akan memiliki rasa kecewa atau putus asa bila apa yang diharapkannya tidak terwujud. Oleh karena itu, sebaiknya kita berhati-hati dalam mengharapkan sesuatu dan tidak berlebihan dalam memikirkannya agar terhindar dari keburukan dan lebih jauh lagi tidak diterimanya amal soleh. Sekian adalah pembahasan singkat mengenai perkara yang merusak amal soleh. Semoga kita selalu di jalan yang lurus, jalan yang ditunjukkannya sehingga bisa untuk selalu beramal soleh dan menghindari perkara buruk yang bisa merusak amal soleh kita. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe ke channel ini, agar Anda mendapatkan info yang bermanfaat seputar Islam.